اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para habaib zurriyatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati guru alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus akhina Guru Haji Juanda. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para tokoh masyarakat, tatuha kampung, wa jami'ul hadirin wal hadirat, yang semuanya kadakawa ulun sebutkan. Para habaibnya banyak, guru-guru agamanya banyak, tapi tidak menghilangkan kehormatan ulun kepada beliau semua. Yang ulun hormati dan ulun muliakan juga rombongan maulid bobohan ulun juga ya, kita bukan kampung Melayu nang tetuha-tetuhanya nang ulun hormati sebarataan. Mudah-mudahan beliau semuanya yang kita sebutkan tadi, khususnya zuriat Rasulullah, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang nang ahlil khair sampai kita meninggal dunia nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita berhadir di tempat yang Allah muliakan. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan tempat ini? Padahal tempat ini bukan masjid, padahal tempat ini bukan musalla. Karena tempat ini kita duduk menyebutkan nama-nama Allah dan menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat ini Allah Ta'ala nyatakan tempat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan tempat-tempat yang baik ini adalah kebun daripada kebun-kebun surga. Ya, walaupun ada pepohonan-pepohonan juga di sini, ya insyaallah tempat ini adalah menjadi kebun surga. Ya, walaupun hakikatnya kebun surga nanti ada di dalam surga. Cuman Rasulullah mengumpamakan tempat-tempat seperti ini kita di seyugianya kita datangi. Kebun surga atau misalnya disebutkan Rasulullah SAW ketika kita lewat di tempat-tempat yang baik yang isinya zikir dan salawat kepada Rasulullah, maka itu dinamakan kebun surga. Ada lagi yang lebih utama apa? Yaitu kalau bahasa Arabnya itu raudhah min riyadil jannah. Yani idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikir. Tempat-tempat yang di situ dibacakan zikrullah atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyadul jannah itu
pada hakikatnya adalah di dalam surga. Tapi ada Riyadul Jannah yang kekal sampai ke dalam surga, yaitu Riyadul Jannah yang ada di mana? Di kota Madinah. Jadi kita ini semuanya akan mati kan? Semua benda-benda mati dan yang lainnya itu semuanya akan hancur. Kullul jamadat tafna. Semua semua benda mati itu akan hancur. Kecuali apa? Kecuali raudhah min riyadil jannah. Yang mana? Yang ada di Madinah itu tuh. Yang ada di Madinah itu adalah raudhah min riyadil jannah, itu sampai jadi kebun surga nanti di situ tuh, di surga artinya. Ya, itu kekal. Artinya apa? Artinya semuanya akan hancur. Nah, kecuali raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Itu semua itu masih ada sampai di surga nanti. Nah, adapun segala binatang, tahu kalau pian segala samut, lipas, yang pian takajut tamunnya adanya di bawah ya kan, takajut, tekipek, lipas sarannya, itu semuanya akan hancur dan nanti yuhsyar yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti di apa namanya, di yuhsyar yaumul qiyamah, yakni dikumpulkan di hari kiamat. Setelah dikumpulkan di hari kiamat kena bubuhan lipas ular nih, kemudian apa jadi apa? Jadi tanah, ja'alahullah turaba. Maka segala binatang yang ada di dunia ini adalah menjadi tanah. Kecuali yang tidak menjadi tanah itu adalah beberapa binatang, ya kah? Yang kadang menjadi tanah yang sampai ke dalam surga, beberapa binatang, yaitu setengah daripadanya adalah buraq. Buraq yang ditunggangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu ada binatangnya di dalam surga. Adapun burak-burak, tahu burak-burak? Burak-burak tuh burung, burak-burak ya. Itu juga jadi tanah juga. Semua jadi tanah, ya. Nah, jadi tanah seberataan tuh lalat jar. Al Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri ngetkah silin begesah. Ujar sidin kecuali lalat. Lalat masuk neraka. Oh, masuk neraka. Lalat ini mahaur bubuhan orang yang ada di dalam neraka. Mahaur kan kita lah menungguring tak ada kalau lalat mah. Mahaur kalau. Nah, ini lalat ini mahaur juga kita di dalam neraka. Lawan bubuhan ulang nang di dalam neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga seberataan. Ya kah? Ada bisa hisapan. Ya kah? Jadi lalat ini masuk neraka. Kasiannya lalat ya. Apa? Jar Habib Salim itu sendiri memberikan fawaid, ya kah? Maka lalat ini masuk ke dalam neraka. Nah, di antara orang-orang yang ketika beliau itu meninggal dunia, beliau itu disebutkan adalah tetap hidup. Siapa? Beliau adalah orang-orang salihin. Beliau adalah orang aulia. Aulia Allah Ta'ala. Adakah sebagian orang yang kada percaya lawan wali? Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna aulia Allah, berarti wali Allah itu ada sebagian manusia yang kada mau percaya lawan wali-wali Allah Ta'ala. Ketulahan mereka orang-orang yang kada percaya lawan wali. Maka orang-orang yang saleh ini, aulia Allah ini, mereka tetap hidup. Ketika mereka meninggal dunia, ya jasadnya aja yang meninggal, tetapi mereka itu seakan-akan tetap ada. Maka kata sebahagian penyair di dalam qasidah syairnya ini menerangkan tentang keutamaan ilmu, ya kah? Karena apa? Karena mattakhadallahu waliyan jahila. Tidak akan Allah Ta'ala ciptakan seorang aulia itu jahil. Pasti mereka itu mempunyai ilmu agama. Mattakhadallahu waliyan jahila. Maka mereka itu semuanya punya ilmu. Maka ada syair menyebutkan, Imam Syafi'i berkata, wa mal fakhru illa li ahlil ilmi. Fa innahumu alal huda liman istahda adillau.
wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan abadan wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Jadi orang manusia itu semuanya mati dan bubuhan orang nang ahlul ilmi itu tetap hidup. Nah, maka ketahuilah wahai hadirin wal hadirat, yang kita hauli ini adalah orang soleh. Beliau adalah orang yang mengaji di Martapura, sekolah di Martapura. Beliau juga termasuk muridnya Kyai Anang Sya'rani Arif. Ya, mendengar cerita dari anak beliau. Beliau ini adalah termasuk muridnya Kyai Haji Anang Sya'rani Arif. Dan menurut cerita dari anak beliau, beliau ini dulu mengaji di guru Sya'rani Arif itu bersepeda lawan Abah Muhtar. Abah Muhtar ini adalah pimpinan pondok pemangkih. Nah, sini bersepeda dahulu ya kah? Bersepeda berdua. Artinya apa? Imbayannya ya Abuya Guru Syukri masuk juga. Ada sebagian lagi beliau berkata, anak sidin ya kan memadahkan lawan ulun, ujar sidin bapadah lawan abah sidin bah Kyai Anang Sya'rani itu sidin kayak apa kealimannya dalam hadis bah, alim benar kah? Ujar sidin, ujar guru Sahibul Haul ini, Kyai Anang Sya'rani itu luar biasa alimnya. Dan sidin tuh kadang nang alim hadis saja pang, sidin tuh alim semua pan ilmu. Nah itu kayak seperti ulama-ulama juga, artinya kayak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenalnya fuqaha. Tapi apakah sidin kadang menguasai ilmu yang lainnya? Semuanya menguasai. Misalnya Imam Ghazali terkenalnya di dalam ilmu tasawuf. Apakah Imam Ghazali tidak menguasai ilmu yang lainnya? Menguasai, seberataan menguasai. Itulah ulama, orang-orang yang solehin. Maka Sahibul Haul ini adalah beliau termasuk orang yang sempat mengajar juga di pondok pesantren Darussalam Martapura. Kemudian beliau disuruh oleh Ding Sanak Sidin nang di sini untuk bulik ke sini. Sudah lajari bubuhan orang sini. Ya. Jadi Sidin bulik ke sini. Hari beliau meninggal di kota apa namanya? Jorong. Di kota Jorong lah, kampung Jorong lah. Di kota Jorong misalnya. Nah, mudah-mudahan zuriat-zuriat beliau ada yang meneruskan jejak langkah beliau. Karena apa yang namanya manaqib aulia Allah Ta'ala itu namanya perjalanan saja. Dan kita tidak bisa cuman mendengarkan perjalanan beliau saja. Kecuali innamal kamal yahsulu bil ilmi. Hanya saja kesempurnaan itu kita hasilkan dengan ilmu. Maka kita semua ini alhamdulillah dikumpulkan di tempat ini dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, yaitu beriman kepada Allah. Ini nikmat yang paling luar biasa besar kepada kita, yaitu dijadikan kita umat Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah. Ini satu modal bagi bubuhan kita, yaitu iman. Maka untuk meninggikan derajat iman ini, untuk supaya derajat iman ini ditinggikan, diangkat derajatnya, maka tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Kalau derajat iman kayak itu aja, jadinya kayak itu aja. Atau boleh jadi kena jadi bangkrut. Maka bagaimana untuk meninggikan derajatnya? Yaitu dengan ilmu agama. Ilmu agama. Nah, setelah kita memiliki ilmu agama, maka ilmu agama itu kita amalkan, kita gawi, tunggal dikitan. Nah itu. Nyalamunnya kita belajar ilmu agama, kita tahu jalan-jalan yang benar. Ya kah? Ya hanya sumbahyang, bagaimana cara-cara sumbahyang. Nah, ketika kita belajar ilmu agama, kada kawa jua pulang belajar cuman nukar buku di pasar. Nukar buku bangjar kisah tentang sumbahyang, nukar buku baca sambil besar handap. Sambil ya kebesandar-sandar.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah aja. Baca-baca kayak itu aja kada kawa juga. Mung kada lawan guru. Coba lihat Sohibul Haul ini. Beliau itu baguru, apalagi Sohibul Haul ini guru sidin ini guru pilihan. Seperti kayak yang Syarani, guru pilihan. Kalau orang-orang bahari ini bisa mana mencari guru nang pilihan-pilihan. Kayak bah guru sekumpul, guru sidin adalah guru-guru yang pilihan-pilihan luar biasa. Jadi intinya bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan guru. Lamunnya kada beguru, ya nang kena siapa gurunya? Hah? Siapa gurunya? Hantu. Ya. Malam yakun lahu syekhun, fasyaitanu syaikhuhu. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Abu Mahauli Sohibul Haul, beliau adalah seorang yang soleh, kita juga terbuka hati untuk menjadi orang yang belajar ilmu agama. Jangan kita tinggalkan yang namanya mengaji ilmu agama. Kalau seandainya orang mengaji ilmu agama bisa sudah mengaji ilmu agama dengan belajar dengan guru-gurunya. Kalau ada yang mempelajari ilmu agama misalnya di tempat yang lain, ya kan? Maka kita mensupport orang yang belajar ilmu agama, melajari orang itu kita support. Misalnya walaupun kita sudah bisa, misalnya kita support orang yang melajari ilmu itu. Walaupun misalnya kita kada hadir di tempatnya, tapi kita support mereka karena mereka itu adalah menjalankan ilmu agama, melajari orang supaya orang tuh nang kada tahu menjadi tahu. Itulah apa namanya ilmu agama. Kita itu di dalam masalah ilmu agama dilajari masalah kesombongan tuh kada boleh. Ada sebagian manusia nang sudah hanya jadi guru, ya kah? Hanya jadi gurunya guru pulang, magang pulang. Ya kah? Jadi di kiau kada mau lagi di kiau ngarannya Mat jar. Misalnya ngarannya Muhammad di kiau Ahmad. Kada apa-apa. Menyingkat nama itu hukumnya kada apa-apa, Bang. Cuman yang lebih afdolnya ya kah dengan nama sempurna. Ya, Muhammad kiau Ahmad. Abdullah di kiau Abdul. Maka orang nang tadi di kiau namanya itu kada meherani lagi. Mat. Kamu lagi dah meherani. Banyak ru aja. Hanya mau ru aja. Padahal ru itu ada guru juga bisa rusak ya kan. Nah, maka dengan mempelajari ilmu agama itu sangat mahal. Kita tahu begini kada boleh, ini sombong jadinya kada boleh aku. Ya kan? Kada boleh aku wanila nububuhan orang tua, kada boleh. Aku harus hormat dua bubuhan orang tua. Orang tua ini orangnya ilmunya hal beduhulu makan uyah. Ya, mun ulunnya hanya aja makan uyahnya. Di mana belajarnya mengobati kesombongan? Di masalah ilmu di dalam ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama ini luar biasa sangat penting. Di situ kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara pakai guru. Ya. Maka orang-orang yang mengamalkan ilmunya niscaya Allah taala wariskan kepadanya ilmu-ilmu yang dia itu tidak mengetahui, ternyata diketahui oleh dia. Berkah apa? Berkah dia mengamalkan ilmu agama yang dia dapat. Ulun dipadahkan oleh sahibul baitnya setumat-tumat aja jar. Ya kah? Setumat-tumat aja, jadi kada wani belawas-lawas ya kah? Memang waktunya sudah parak asar juga. Mun belawas-lawas pian kalau pina guringan. Walaupun siang ada juga guring ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita menghauli Sohibul Haul, kita mendapatkan barokah dari beliau,
Mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat kita nanti menjadi orang yang soleh solehat. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita dikabulkan hajat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu lagi. Bahwasanya pada bulan ini adalah kita berada di bulan Sya'ban. Nah, kita pada hari ini berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah juga termasuk bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Jangan kira bulan Rajab saja yang mulia, bulan Ramadan saja yang mulia, bulan Sya'ban ini pun juga mulia. Maka kita disuruh untuk mengisi waktu beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban ini, khususnya malam Lailatul Nisf min Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ini mengatakan di dalam Jami' beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua walailatun nisf min Sya'ban, dan separuh daripada bulan Sya'ban. Nah, ini mustajab juga doa. Yang ketiga adalah Lailatul Jum'ah, yang keempat kelima adalah Lailatul Idain, Idul Fitr dan Idul Adha. Maka Al-Imam Suyuti menyebutkan, beliau berkata itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mustajab. Maka marilah kita bersama-sama nanti ya di malam nisfu Sya'ban mengisi musola atau masjid atau rumah, kita isi dengan beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang sudah dibiasakan kita baca oleh para ulama, itu Yasin 3 kali. Kemudian apalagi? Kemudian dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, mudah-mudahan Allah Ta'ala kayakan hati kita daripada segala makhluk, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan ketika semua husnul khotimah. Adapun doa yang bagus dibaca pada malam nisfu Sya'ban itu dan di yang lain-lainnya yang disebutkan oleh Al-Imamul Wana'i ya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan Syekh Abdul Hamid Kudus, yaitu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu hajati wa fa'atini zuli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu li wa raddini bima qasamtahu li. Maka doa itu kata Al-Imam Al-Wana'i bagus benar dibaca khususnya malam nisfu Sya'ban. Khasiatnya adalah itu doa adalah doa Nabi Adam, manakala beliau diturunkan ke bumi, kemudian beliau salat, kemudian beliau tawaf di Ka'bah, kemudian beliau salat di makam Ibrahim, kemudian beliau membaca doa itu. Nah, itu bagus. Nah, khasiatnya barang siapa membaca doa itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesedihan-kesedihan, kegalauan-kegalauan di dalam hatinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah membaca doa itu. Barang siapa pulang ingin mendapatkan keamanan nanti di dalam setahunannya, maka dzakara ba'dus shalihin, sebagian orang soleh menyebutkan tersebut di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan Syekh Abdul Hamid Kudus juga, man qara'a, barang siapa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berapa kali ibu-ibu? Pasti sahu sih Den. Ingat lagi ibu. 2375 kali. Barang siapa membaca doa itu, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 kali, niscaya Allah Ta'ala amankan daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga mendapati bulan Sya'ban, kemudian mendapati bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Berapa banyak daripada saudara-saudara kita sudah meninggal, hanya ya tadi meninggal. Kada sampat lagi sidin menamuni bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban.
Maginnya bulan Ramadan. Nah, kalau sampat lagi sih Den, meninggal sudah. Padahal keutamaannya sangat ganal benar. Maka mudah-mudahan kita yang ada pada hari ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kah? Dan ditemukan ke bulan malam Lailatul Sya'ban dan ditemukan dengan bulan Ramadan, sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon maaf, minta ampun kalau pina ada nang kada nyaman atau nang salah-salah, mohon maaf, mohon ampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Muqarrab